Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya sekarang bersama dengan Aradi. Kemana Bang? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ya gini loh teman-teman. Tahun kemarin ya? Apa? Ketemu? Enggak. Lama gitu? 2000. Jangan enggak. 2017. Wah, 2017 pas di Anggrek. ketemu di mana? Pas di Anggrek. Astagfirullahaladzim, betul. 2017 setelah Arok itu Aroni sewa kontrakan baru ya? Tuh. Nah, ketemu. Oh, itu Astagfirullahaladzim, hampura aslinya. Bahala mah kasep kene. Asik. Jadi 2017 Langga sendiri lu hampura 2017. Ya. Kayak saya emot-emotnya kamari-kamari ternyata udah lama. 2017 ketemu di Anggrek di kontrakannya. Dulu kan Aroni ngontrak sengaja sewa kontrakan untuk kegiatan pelatihan kumpul-kumpul di Anggrek. Oke. Waktu itu les mungkin Langga jarang ketemu ketemu baru sekarang lagi. Nah. Oke, ada hal yang ingin Langga obrolkan dengan YouTube dan semacamnya. Jadi kan gak ada editor. Jadi gini ya. Sebetulnya Langga teh kan kemarin sama Adedi ya. Yeah. Sama Adedi Ayam Minus. Orang ngebuat video collab gitu nya. Collab. Video nate diedit ku Langga buat video. Diedit ku Adedi. Adedi Ayam Minus. Diupload di YouTube Anjuna. Kalau ada profit bagi dua misalnya gitu ya. Cuman kan Adedi bilang, boleh gak? Itu ide bagus. Cuman gini gak? Lebih enak, mending saayana saujratna. Alasannya? Jadi istilah nama Dodit Mulyanto oge dengan hanya modal HP, good, bagus gitu nya. Nah, Langga ikut saran beliau gitu nya. Jadi editor butuh, kameramen butuh, soundman butuh. Tapi next time, ayeuna mah saayana, saujratna, yang penting luar biasa. Luar biasa. Nah itu Langga belajar begitu Yang penting temana. Temana, nah betul. No edit. No edit, no sensor. No sensor. Nah, belajar untuk tidak edit dan tidak ada sensor. Sip. Jadi gini ya, sekian laporan sebetulnya mah. Jadi kan perlu teman ketahui ya, Aradi ini adalah orang yang luar biasa. Beliau ini secara usia memang hampir senior. Tapi kalau dari segi penampilan itu dengan Langga mungkin 1-2 ya. Jadi kalau dia ngaku bujangan pun nggak ada yang tahu lah. Bujangan. Jadi lalaki mah di luar rumah bujangan ya. Luar biasa. Kieu ya jeung Langga. Pasti kieu. Tapi ente, tapi Aradi bukan meong ya, bukan ya. Bukan. Dia singa itu. Singa. Jadi setiap perkataan Langga teh mengandung arti, maksudnya naon. Susah ngobrol sama tukang hipnoma. Asik, luar biasa. Susah dicerna gitu. Maksudnya kemana gitu. Tapi memang ya perlu teman-teman ketahuinya. Jadi orang-orang Aroni, dekat dengan Aroni itu ada orang-orang yang hebat luar biasa. Banyak kakak Langga temukan di sini sebetulnya. Jadi kan secaranya kembali lagi kepada usia, jadi kan Langga nempel lah, ya resep gitu dari sana mah, karena paling muda gitu. Paling muda. Iya. Jadi ini kemarin ini kan Langga main ke salah satu bank ya, bank yang dulu pernah bekerja di sana. Langga ngobrol, Pak mau kemana? Saya mau ke belakang Pak, mau ketemu dengan CS bla bla bla. Oke saya antar ya, siap dengan satpam waktu itu. Di sini saya juga punya teman namanya Paradi. Oh, Paradi udah resign. Waduh. Luar biasa. Langga kira itu guyonan, ternyata itu nyata. Aradi keluar dari bank yang telah berapa tahun, Pak? Hampir 10. Hampir 10. 10 tahun, luar biasa. Jadi itu suatu bank yang memang luar biasa di Sumedang. Aradi memilih untuk menempuh jalan lain. Ya, betul. Kenapa nekat? Apakah Langga tepat nggak menggunakan kata nekat? Atau mungkin ada perhitungan tersendiri? Enggak ada istilah nekat untuk bagi saya, malah nggak ada istilah nekat untuk perubahan gitu. Karena perubahan itu kalau nggak apa ya, hampang lah untuk berubah mah gitu. Cuman yang susah mah
ngumpul ke niatna gitu. Ngumpul ke niatna untuk melangkah mah kamu udah tinggal klik gampang. Sudah lihat di jalannya teh. Luar biasa. Sedikit break dulu, oke. Kumpul ke niat. Kumpul ke niat. Okay. Susah kumpul ke niat. Jadi kalau orang lain bilang nekat, enggak, biasa-biasa aja. Justru kalau keyakinan udah kuat mah justru merasa lepas dari beban, nggak nekat. Justru kalau nekat mah kan kita nggak dihitung sama sekali ya. Jadi kalau misalnya nekat mah kita kan dari zona ini, dari zona A ke zona B, yang dimana zona B itu berarti lebih susah lah, lebih sulit dibandingkan zona A gitu. Tapi kalau menurut saya mah lebih nyaman. Apa sih ya? Nggak bisa disebut nekat kalau saya beralih dari zona ke zona nyaman gitu. Enggak, justru nyaman sekarang gitu. Nggak bisa bilang nekat sih kalau gitu mah. Kalau dari zona nyaman ke zona sulit, kita nekat. Gitu. Jadi mah zona nyaman ke zona nyaman. Nyaman ke nyaman lagi, tinggal ngelangkah aja. Nggak, no problem lah. Yang sulit itu meyakinkan orang lain. Sulit, meyakinkan diri sendiri mah gampang lah. Ada orang gitu. Cuma untuk meyakinkan orang lain, nah susah. Ada orang lain, gitu, susah. Kecuali Alhipno. Luar biasa. Jadi, saya ada jalannya teh. Kita rally pulang dulu ke Tanjung Sari. Jadi teman-teman gini loh, Langga kan ada beberapa orang keluarga Langga yang memang bekerja di perbankan ya, perbankan. Mereka ngobrol gitunya bahwa secara prestis lingkungan mereka sedikit diperhatikan. Karena prestis lah istilahnya. Jadi kan gitu pegawai kantoran khususnya di perbankan ada nilai plus. The plus. Satu itu. Yang kedua finansial. Oke. Langga sendiri nggak tahu ya nominalnya berapa. Cuman mereka menurut Langga ada lebih, banyak lebih. Itu dari segi finansial. Kemudian dari segi kepercayaan, dari banyak hal-hal positif dan lebihnya keuntungannya ketika jadi seorang di perbankan. Di pegawai. Dan berani meninggalkan semua itu. Itu salut ah. Iya. Sekarang menyesal nggak? Atau justru malah kenapa nggak dari dulu gitu? Kalau menyesal sih enggak. Terus kenapa nggak dari dulu? Enggak juga seperti itu gitu. Karena mungkin ya cek bahasa Jerman malah lakon gitu. Luar biasa. Lakon. Kita harus ditempatnya di berbagai tempat gitu. Itu teh saya juga pribadi nggak menjelek-jelekan. Kerja di bank mau gini, enggak. Saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa di sana. Saya tahu ilmunya, banyak saudara. Jadi banyak hikmahnya gitu, hikmah baik gitu. Cuman ya mungkin karena ya itulah pilihan gitu, pilihan hidup. Kata Langga kalau misalnya jadi pegawai, tadi kan Langganya spesifiknya di finansial. Pegawai bank ya, finansial. Banyak mempercaya. Paribasa nama nganjuk ke warungnya dipercaya ada tanggal 25 gajian gitu ya. Resikonya kan aya nama nganjuk. Oke nganjuk mayar nanti mana gawe gente paling gitu. Tapi kan kalau kita punya uang ngapain nganjuk gitu. Sekasarnya. Ya simpel nama gitulah. Ya, simpel nama gitu. Dulunya ekonomi ada lebih. Tapi mungkin ya yang disebut panas itu seperti itu. Gaya hidup juga kita kan menyesuaikan. Gaya hidup menyesuaikan. Kita nggak atuh mahnya pegawai bank dahar jeung kitu paribasana gitu mun ngariung teh kan gitu. Tapi walaupun saya nggak seperti itu, saya mah normal-normal wae ti dua sampai kayak lagi gitu. Cuman karena berpikir mungkin justru sekarang saya lebih irit pengeluaran. Tapi anu dirasakan ente berubah gitu. Di zaman dulu waktu kerja ada kieu, ayeuna kieu tapi uang serasa awet gitu. Nah, itu misterinya di dinya. Misterinya di dinya gitu. Uang punya dulu ada lah.
istilahnya kalau kita kepepet juga kan kita bisa pakai uang mana dan nanti diganti oke gitu nya ada penggantian. Cuman ya gitu teh misterina didinya dulu kan uang banyak, ada lebih malah. Tapi cepat juga gitu habisnya teh. Hilang lah. Kepake nanti gitu ser dan itu pun bukan saya aja yang ngerasa, keluarga juga ngerasa. Saya ngobrol ke istri justru saya nggak mancing-mancing ceritanya gini nggak. Itu kan prinsip ya urusan sekarang untuk agama ya kerja di bank ada yang mengait-ngaitkan dengan agama itu prinsip menurut saya. Istri saya keluar dari bank bukan karena hanya itu aja gitu. Saya merasa dunia di luar teh luas gitu. Saya bisa jadi mengembangkan diri di luar bisa lebih dari dulu gitu. Tapi saya tiba-tiba ngomong gini ya, kenapa ya duit teh asa tereh beak sampai jargon teh jadinya duit teh nyeteuing cik teh gitu. Ya sok pikiran eta mah ternyata. Saya juga tahu itu teh dari istri saya gitu. Istri saya yang merasakan. Dan saya mah gitu nggak boga duit bikin kan gitunya untuk disebut salindung lah. Jadi disebut jika langanya. Jangan sebut nama. Sampai-sampainya si Om Roni. Mungkin ya. Itu baru diduga loh, itu baru diduga gitu. Oh, mungkin. Dan itu tidak ya. Oke. Meren. Oke. Yang berani guru. Itu Roni guru saya. Gini, saya ngasih uang. Oke. Penghasilan saya segini loh setiap bulan. Istri saya tahu rekening saya, itu saya nggak ada di sembunyi gitu. Pas jadi yang pengelolaan uang teh istri saya gitu. Saya mah nggak tahu. Tiba-tiba ya uang teh gini, perasaan mah gede gitu. Saya mah nggak suka ngomong. Perasaan ada gede duit teh. Perasaan ada gede. Tiba-tiba ya terakhir ngomongnya gitu. Pas saya udah ada rencana resign tahun kemarin teh. Saya ngomong, ya uang teh cenah masa dia punya uang mungkinnya di mana kan saya kan sukuan. Artos abi mah awet cenanya ya nyeteuing cenanya artos nuti saya meureun dipakai kan gitu. Dan enggak juga. Istri saya yang justru yang merasakan. Saya mah cek istri saya gitu. Oh, uang teh gitu. Oh, meureun gitu. Jadi memang ada banyak, lebih lah bukan banyaknya, lebih. Cuman jadi naon gitu. Susah gitu. Nggak mungkin bukan karena uang naon nggak tahu ya saya mah itu. Mungkin kita kan gaya hidup dulu mah gimana. Sekarang kan lebih berpikir gitu. Lebih efisien lah, efektif gitu targetnya. Jadi prinsipnya kieu nggak sekarang mah saya kalau boleh pincang. Langga haus nih. Oke. Langga haus. Di depan langga teh aya cai herang gitu di gelas. Langga teh haus. Lamun langga haus kenapa nggak minum cai herang? Kenapa harus beli Sprite sih gitu? Merek. Sorry. Oh, nggak apa-apa. Kenapa harus beli minuman bersoda gitu ya? Campur mah lain mereknya. Bukannya. Bukan. Hari es kelapa muda teh namanya. Kenapa harus beli es kelapa muda sih anu hargana 10.000 gitu. Sementara di depan langga aya cai herang gitu. Nu gratis, sehat, terus ngahilangkeun dahaga oge gitu. Tujuannya mah sama. Cuman kan hari rata-rata lamun urang mikirna gitu asa ciga awewe gitu kan. Awewe kan nilainya visual. Oh, mantap gitu. Aduh nu kieu mah da moal mata kuareng. Can biasaan gitu cairan. Nu kieu moal ngaleungkeun haus, cek saha gitu. Lamun aya minum lah, tuh kudu nangan leuwih-leuwih lah. Nah, sekarang saya prinsipnya seperti itu. Memang dari dulu juga saya mah kadang seperti itu. Nggak neko-neko lah. Nu aya mah aya we gitu. Salila ini bisa dimanfaatkan, kenapa cari yang aneh-aneh gitu, simpel kan? Yeah. Wah biasa. Jadi apanya? Kita nggak bicara agama dan juga untuk gebang ya. Nggak kita nggak gitu. Cuman lebih kepada istilah nama uang itu pengaruh gaya hidup. Iya. Gaya hidup. Betul. Jadi kumaha aja namanya, semakin tinggi pendapatan kita, semakin besar juga pengeluaran kita. Yeah. Begitupun juga semakin kecil pengeluaran kita, maka semakin kecil juga pengeluaran kita. Jadi memang ada keseimbangan di hukum itu berarti sama. Cuman sekali lagi Alanga ucapkan
luar biasa sekali gitu ah. Berani di tengah banyak orang yang ingin mendambakan bekerja kantoran, sebut kantoran, jadi pegawai dimanapun, berani memilih jalan untuk jadi seorang pengusaha. Ya. Itu luar biasa sekali. Deh. Tepuk tangan buat Aradi. Aduh, tapi gini ya, oke selanjutnya kita untuk istri, kemudian juga kalau Aradi, saya Langga sendiri belum begitu tahu tentang istrinya, karena memang belum pernah ketemu juga. Anaknya belum tahu, rumahnya juga Langga belum tahu. Rumah di sana lah, di daerah Sumedang Selatan. Utara. Oh ini utara. Ini mah selatan. Itu utara. Utara mah kan. Oh oke, Sumedang Utara. Cuman jadi gini ya. Sekarang masuk di suatu kegiatan terapis. Kenapa memilih itu? Padahal kan banyak pekerjaan yang lain. Mungkin bisa berdagang, tapi lebih memilih menjadi seorang akupresser, menjadi seorang bekamer, menjadi seorang akupunter gitu. Itu bagaimana? Gini, saya kan boleh kan menyebutkan komunitas ya? Boleh. Di Gusmus ya? Boleh. Di GM. Gusmus Terapi. Saya kan pertama saya juga pasien, Langga. Oh ya, pasien. Dulu saya pasien. Yang bekam saya itu guru saya sekarang, Mr. Roni. Ya? Pertama mah saya juga nggak tertarik gitu. Yang penting saya kan punya masalah di lambung ya. Yang penting lambung saya sehat gitu. Terapi lah, terapi. Sempat waktu itu juga diajar atuh ahmung ah. Diajar atuh ahmung ah gitu. Buru diajar sebenarnya. Arimun urang bisa ke sana di bekamna gitu kan. Akhir-akhirnya ya saya tertarik, saya ngomongnya gini. Oh, keluarga saya sudah terbiasa dengan terapi bekam gitu nya, terapi akupresur, terapi akupuntur. Apa gitu, bukan artinya kita menghindar ke Mas Roni gitu supaya itu mayar gitu gitu. Cuman saya ngomong gini, Master boleh nggak kalau saya belajar gitu. Ke Pak Agus kan dulu ya, boleh nggak Bapak saya belajar? Boleh atuh gitu. Buat saya ini mah di rumah gitu. Iya boleh, saya belajar. Akhirnya saya belajar, otomatis kan kalau saya belajar tujuan mah buat sendiri. Pas saya masuk ternyata sistemnya luar biasa di GMT. Hoken lah bahasanya, Jerman Hoken. Gitu. Aya sistem mah suka teh diajar gitu. Ngobekam teh kieu. Udah gitu. Henteu gitu. Ini teh bingung mimiti mah. Keningan kieu jeroana. Aya sistem we. Ada sistem. Tertarik lah. Saya kan orangnya melankolis ya. Kalau melankolis kan cenderung sistematis, baru cek saya namanya. Seru ya gitu ya. Saya ikut memperdalam, akhirnya gini kan bisa jadi duit gitu. Izin lagi ke guru besar saya, ke Pak Agus. Pak, saya udah bisa, boleh nggak kalau saya istilahkan jadi apa? Jadi ladang tapi duitnya. Ya harus harus. Bingung deh saya. Nah, akhirnya sharing-sharing sama Mas Roni. Gabung. Terus terang saya belum bisa, tapi belum dikatakan master seperti yang lain ya di terapi. Tapi Buya juga Pak Agus bilangnya gini, salah besar kalau masuk GM hanya untuk belajar terapi. Banyak yang bisa digarap di sini. Contohnya sekarang saya kan ada nih, saya kan di Mas Roni kan pegangnya PGRJ divisi, kalau di istilah lain divisinya PGRJ. Pegang database, saya direkrut lah dan nyamperin gitu. Saya kan dulu kan di admin ya, kerja di admin, suka admin lah. Sukanya mau ngalaman dari pengkinian data ya gitu kan dulu waktu kerja pengkinian data nasabah badan pengalamannya. Pengkinian data anggota, ya udah saya ambil dan luar biasanya Buya ya Pak Agus ngasih gini, di sana ada tempat, silahkan sebebas-bebasnya mau gunain buat apa juga. Saran ya gitu, sok manfaatkan lokasi, manfaatkan tempat, terserah kumaha. Jadi kita tuh
dikasih lahan. Di JM itu saya itu merasa gini, lamun ngebon nggak, ngebonnya ada orang kampung ya, sama ya. Lamun ngebon sama Mas Roni sama Buya bagus, gini, tuh kebona, gitu. Tah bibitna, tah binihna, gitu. Tah alatna, tah ieuna, sok gawean, tah ke jualna ke dia, kurang naon deui, gitu. Sagala geus disadiakeun. Hasilnya besar kecilnya itu kan tergantung kita untuk mengelola. Nah, tapi yang jelas untuk pasarnya, untuk alatnya, medianya sudah disediakan di sini. So, tinggal garap. Mun hayang gede, nyana gedean tenagana gitu. Mun hayang hasilnya gorengnya age leuleus we gawena gitu. Oh, gitu. Ya udah gitu. Jadi inti nama karena ada dulu mah saya kan sengaja ketemu terus disengaja pas udah masuk langsung disengaja karena bisa diuangkan ceng bahasa nama bisa ada penghasilan dari sini. Terus pas mau memperdalam pisan saya banyak waktu keluar dari pekerjaan yang kemarin ya Buya bilangnya gitu, salah besar kalau AA masuk JM itu masuk JM itu hanya untuk jadi seorang terapis. Salah besar. AA bisa apa? Sok di sini. AA kelebihan AA di mana? Sok di sini. Gitu. AA pengalaman di administrasi sok aya di DG administrasi. Gitu. AA misalnya pengalaman jual beli di JM oke aya jual beli gitu. Aya nggak di JM? Bener saya mah. Itu bohong. Komplit. Gitu jadi nama-nama bisnis kan tujuannya kan gitu ya. Bisnis ya dagang lah, dagang jasa. Tapi cuman beda antara dagang dan bisnis karena di sini ada sistemnya ya diatur, dibimbing. Wah panjang lah ceritanya gitu, mantap luar biasa. Jadi ya gitu sih. Jadi nanti untuk info lebih lengkap nanti nomor nanti ditulis, nanti Langga cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Ini teman-teman nanti kalau mau ngobrol tentang terapi bekam maupun akupresur, mau beli produk dan semacamnya, gabung juga bisa. Nanti hubungi langsung Aradi. Oh siap. Luar biasa. Di mana di sini? Di sini. Lanjut lagi ya. Iya. Tadi kan perjalanan Aap dari seorang pegawai di suatu instansi perbankan, berubah menjadi seorang terapis. Nah, itu kan perubahan yang ada yang mungkin kepikiran, ada yang enggak gitu ya. Maka memang perjuangan itu kan. Tapi gini ya, selama periode itu ada nggak hal yang Aap pernah sesali sampai sekarang? Ataukah memang ini udah lalakon? Ataukah memang ini lo fine gitu, udah nyaman gitu? Nggak ada yang harus disesali lah gitu. Kalau saya mah seperti itu, ngapain menyesali gitu. Cuman yang nanti yang udah kita jalanin mungkin kita bisa terapkan ke anak gitu, ke saudara gitu. Kalau misalnya janganlah disesali mah, cuman untuk jadi cerminan aja. Jadi bukan jadi contoh ya, tapi jadi cerminan. Untuk jadi cerminan kalau kerja di sini teh gini loh gitu. Kalau kerja di sini gini loh, kalau jadi pedagang gini loh, kalau jadi pengusaha gini loh. Kita mah ya nggak bisa menghindari, dah kita udah ngelewatin gitu, dah itu mah fase gitu. Tapi nanti mungkin saya akan terapkan mungkin ke anak saya gitu. Nanti enak namanya seperti ini nih, gitu. Enaknya seperti ini. Nah, makanya saya bisa bilang enak, dan saya ngalamin gitu. Kalau kita cuman teori ya susah. Penting ya, susah. Jadi cerita itu udah memang fakta loh. Cerita fakta untuk anak kita, generasi kita bahwa misalnya ya aki baheula pernah gawe di dia loh, rasana kieu. Pernah kieu rasana kieu. Jadi memang anak-anak itu nanti ada pilihan. Iya. Apakah dia mau bergabung di sini, apakah dia mau bergabung di sini. Jadi nggak ada lagi istilah menyesal loh saya gabung di sini gitu. Nah, jadi ada pilihan untuk ada pilihan. Luar biasa itu. Ini ya, Langga kan belum pernah ketemu dengan istri A. Ulah. Ya maksudnya mah keluargaan, Langga belum pernah ketemu dan juga belum pernah ke rumah. Nantilah segera ada kesempatan Langga main ke sana. Siap. Terakhir apa pesan untuk anak istri generasi muda sekarang, kemudian juga
sekarang kan ulang tahun Indonesia ya, 75 tahun. Apa harapan untuk Indonesia? Untuk anak dulu ya. Anak-anak berapa? 4 ya? Oh, nah. 4 anak-anak, 4 kan ya? Anak-anak masih bayi kan? Anak saya 2. Oh 2. Itu yang 2 lagi tuh ya. Oh, Nutino itu. Kemana wae? Anak saya 2, semuanya perempuan. Istri saya juga perempuan. Yang ya dari istri yang pertama itu? Apa? Yang anak 2? Oke. Emang ada deui? Itu kepikiran. Oke. Iya, anak saya apa ya? Ada pesan untuk kan ini pasti kan YouTube itu udah jadi memasyarakat ya. Siapapun pasti kenal itu YouTube itu apa. Ya ingin belajar. Kamu anak-anak kadang semua buka YouTube gitu kan. Untuk anak-anak sekarang usia berapa tuh? 7. Oh, udah gede. Apa pesan untuk anak? Apa ya? Intinya mah bingung ngomongnya. Asik, luar biasa. Bingung ngomongnya. Ngan jelas mah tetap komando mah ada di orang tua. Asik, luar biasa. Yang lain mah boleh jadi masukan, tapi belajar mah kemana aja boleh gitu. Ngobrol jeung ini, masukan dari sana, masukan dari sini, terima aja dulu. Tapi untuk keputusan tetap ada di orang tua. Selama jadi anak ya. Oke, selama jadi anak. Selama jadi anak. Jadi kalau dulu mah ada demokrasi tapi terpimpin. Demokrasi mah demokrasi, tapi ada keputusan ada. Terpimpin. Ya? Tetap dah ari kolot mah pasti masih nu terbaik lah. Ya, okay. Instingnya bagus lah orang tua. Ya. Luar biasa. Pesan untuk istri pertama. Istri pertama saya pesannya nya nggak ada pesan sih. Nggak ada ya? Pesan. Oke. Nya pesan mah eta we lah. Dadarna we dicengekan pesan. Oke, untuk guru-guru ada yang ingin sampaikan nggak? Oh, untuk Aroni yang tadi sering kita sebut itu. Mas Roni. Korban loh, sebenarnya mah korban loh. Korban. Mas Roni itu bahan bulian murid-murid. Ini memang murid anu mantangul wing unggul nggak? Sami. Aduh. Jadi kita itu punya sama-sama kakak ya, sama-sama guru Aroni. Jadi jeleknya itu kita itu lebih harus sama gimana ngabuli gitu, ngabuli guru. Senior oge teman ieunya. Untung nggak bahas eta. Anak buah durhaka we. Oke, itu sisi lain lah. Ada pesan untuk Aroni ya? Untuk guru-guru ada. Untuk Om Roni anak cukup 2. Sekarang baru 1 dia. Oh ya. Nah, anak cukup 2. Okay. Sama KB lah. Ya intinya mah untuk guru saya terima kasih. Anak cukup 2. Oh ya. Pesan KB. Anak cukup 2. Iya. KB kan gitu. Iya, betul. Mas Roni kan baru 1 anak. Baru 1. Oke, segera nama luar biasa. Yang di subscribe kan nanti. Oke. Lanjut apa lagi pesan untuk Aroni ya? Ya apa ya, terima kasih lah. Selama ini kan kalau ada apa saya pasti nge-WA. Om, Pak, Master, iya kumaha ya gitu. Ya gitulah guru. Terima kasih lah intinya mah. Susah. Jadi kebetulan sekali Aroninya ada di belakang. Panggil. Kamu nggak? Oke, udah ini kita sesi sama Aroni. Anak cukup 2. Itu nggak bahas tuh. Aduh, ampura ada email. Jadi ya begitulah. Untuk Indonesia 75 tahun sekarang, apa harapannya? Merdeka lah. Dengannya segala, merdeka. Bukan berarti apalah anak sekarang, anak kecil juga tahu merdeka itu seperti apa. Istilah nama nya kita teh aduh politik euy. Asik. Entong ah. Lebih kepada hebat untuk Indonesia. Semoga Indonesia bertambah luar biasa. Luar biasa lah gitu. Luar biasa.
Oke, Aradi, ada pesan terakhir? Enggak. Anak cukup 2. Istri 1 ya? Istri 1. Istri 1 ya. Oke. Terima kasih Aradi, luar biasa. Sami-sami. Telah meluangkan waktunya kita ngobrol di sini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau ada apa-apa silahkan komen di bawah. Saya Kusuma, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.